Selamat hari Minggu. Sekarang kita memasuki Minggu Eksodi. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 sampai 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan namamu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 802 ayat 1. Gunakan semua waktumu. Gunakan semua tubuhmu, datang pada Tuhanmu. Jangan cari alasanmu dengan singkat waktumu. Surga sudah tersedia, surga tetap, surga tetap. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada Minggu Eksodi ini, yaitu hukum Taurat ke-8 serta maksudnya. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 161 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan dengar ratapanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1. Telah datang tabib yang besar. Yang
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Yohanes pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1 dan ayat 2. Aku yakin pada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 733 ayat 1 dan ayat 2. Yesus, lawatlah hamba-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang ke-17, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal bahwa zaman kita ini adalah zaman media sosial. Zaman yang sering dan kerap sekali orang mengutarakan pendapatnya dengan sebebas hatinya. Bahkan sering kita melihat di media-media sosial tentang tuduhan-tuduhan terhadap seseorang.
Kalau kita tanpa kita sadari, inilah membuat pencemaran nama baik, bisa membuat menyakiti hati orang, bahkan bisa membuat mematikan karakter seseorang. Karenanya inilah yang dirasakan oleh pemazmur ketika itu. Pemazmur melihat ketika dia difitnah, ketika ada serangan itu kepada dirinya, dia melihat bahwasanya dia datang kepada Tuhan untuk menghadirkan hadirat Tuhan sebagai penolong dia, sebagai hakim untuk membela perkaranya. Kita boleh lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana pesalmen, bagaimana Daud juga merasakan apa yang dirasakan dalam konteks pada saat ini. Daud tidak merasa di dalam kehidupannya tidak memiliki salah. Dia memiliki salah dan dosa. Dia merasa tidak memiliki kesalahan yang menyebabkan dirinya ditimpa oleh masalah. Ia mengaku bahwa ia tidak berbibir penipu dan ucapannya seperti ucapan orang-orang munafik yang perkataannya cakap namun memiliki hati yang busuk. Dia menganggap dirinya benar dengan posisinya sering yang dilakukan kepada Tuhan. Secara alami manusia sering melakukan pembelaan diri, tapi Daud secara alami juga melakukan pertahanan keberadaannya, menunjukkan dirinya kebenarannya benar karena dia meminta kepada Tuhan untuk hadirat Tuhan boleh jadi hakim dalam setiap perkaraan, dalam setiap fitnah yang dituduhkan kepadanya. Daud melihat juga bahwa pembenaran itu tidak datang dari kekuatannya sendiri. Walaupun ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya dengan kekuatannya, tetapi ia bersandar pada kuasa Allah yang membenarkannya. Sebab pekerjaan itulah miliknya, bukan milik Daud. Ini cara penting bagaimana kita menyerahkan segala masalah kita kepada Tuhan. Kita mengakui tidak memiliki kesalahan sama sekali, namun orang-orang melihat kita bersalah. Kita harus menyerahkan ini kepada Sang yang Maha Adil, yaitu Tuhan kita. Sekuat apapun kita membela diri kita sendiri, tetap sesungguhnya pembela kita hanyalah Tuhan Allah. Karenanya menginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hati adalah menjadi sumber dalam kehidupan kita. Kebaikan dan kejahatan itu muncul dari hati manusia. Itu sebabnya sangat penting manusia untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dengan berserah kepada Tuhan adalah bagian daripada untuk menguji hati kita. Apa yang kita lakukan, apakah kita sudah sabar melakukan segala sesuatu, ataukah kita sudah dewasa dalam segala sesuatu. Sebab mungkin akan kita menemukan pihak-pihak yang di mana merasa mempersalahkan kita, di mana pihak yang akan menyudutkan kita. Karena inilah kita harus menyerahkan standar kebenaran kita pada kebenaran Allah dan keadilannya. Kita mungkin yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah kebenaran. Namun kita juga harus bersiap bahwa Allah melalui firman-Nya melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dosa menjadi penghalang bagi kita untuk doa-doa kita tidak diakui. Itu sebabnya perlu ada pengakuan yang tulus dari sebuah kerendahan hatian demi sebuah ketaatan terhadap Tuhan Allah itu sendiri. Ini sekaligus refleksi kepada kita. Apa yang mau kita periksa oleh orang lain tidak mungkin melakukan kesalahan yang kita sadari di dalam kehidupan kita. Karenanya dalam seluruh perjalanan Daud pun dia memohon perlindungan Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan bahwa di dalam masa bahaya pencobaan ia memohon Tuhan menopang langkahnya agar ia tidak terjatuh. Firman Allah memberikan petunjuk kepada Daud untuk menjejaki jalan yang panjang ini. Dengan kasih karunia Tuhanlah yang memampukan perjalanan Daud sehingga dia memperolehnya ini di dalam doa. Daud memiliki keyakinan yang mendalam walaupun masalahnya belum berakhir. Namun Allah tetap mendengar seruannya. Iman yang seperti inilah yang harus kita miliki. Masalah yang belum berakhir bukanlah sebuah pertanda bahwa Allah tidak mendengarkan doa dan seruan kita. Namun kita harus terlebih dahulu memiliki keyakinan bahwa doa kita pasti didengarkan oleh Tuhan. Dan kita membiarkan Tuhan bekerja dengan cara Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang mau kita mendapatkan pesan dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, ketika Daud mengalami suatu hal-hal yang membuat dia terserang oleh karena fitnah, tuduhan, bahkan tersudutkan, mau dibunuh.
Tetapi pemazmur Daud ini, dia membuang sikap yang tidak mau menyebarkan fitnah balik kepada orang yang memfitnahnya. Dia tidak mau menjatuhkan martabat bagi orang yang menjatuhkan martabatnya. Dia tidak mau membunuh karakter orang-orang yang membunuh karakternya. Tapi pada dasarnya dia mengingat bahwasanya dia melakukan hidupnya untuk mengabdi, untuk membantu orang-orang yang dituduhkan kesalahannya. Kalau belum jelas didapati dia bersalah atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita lakukan terhadap kehidupan kita dalam sehari-hari, baik dalam kesusahan, baik dalam hamaulan, baik dalam parukilon, baik dalam kesusahan kehidupan, disinilah kita diajak untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Walaupun bagaimana cara mereka yang kita lihat orang-orang kaya membuat kekayaannya dengan kejahatan, supaya hati kita tidak terkait, tidak terikut, dan tidak terikat dengan hal-hal yang menjerat kita ke dalam hal-hal yang jahat itu sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus memahami bahwasanya di dalam minggu Eksaudi ini, supaya kita keluar dari persoalan-persoalan yang kerap menuduh kita, yang kerap menghakimi kita, yang kerap menyudutkan kita. Saat ini kita dipanggil dalam minggu Eksaudi ini untuk tetap mengandalkan doa di dalam kehidupan kita. Supaya dengan doa itu adalah menjadi senjata dalam kehidupan orang percaya. Supaya kita tetap teguh dan kuat menjalani segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Yang keempat, kita melihat bahwasanya Tuhan adalah satu-satunya Raja yang bisa menyelesaikan segala persoalan. Sekarang persoalannya, apakah kita mau dituntun oleh Tuhan? Sungguh dia do baga-baga pengunjunan di narongkom di ngoluta. Bagaimana kita melihat Tuhan adalah hakim yang adil, yang memberikan hukuman kepada orang yang berdosa, yang memberikan hukuman kepada orang yang jahat. Tetapi firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, janganlah kita mengandalkan kekuatan dunia ini. Jangan kita mengandalkan kekuatan orang-orang kuat, pemerintah, ataupun lembaga-lembaga asing yang membuat kita bertahan dengan situasi. Tapi kita percaya bahwasanya dalam minggu penghayatan, minggu Eksaudi ini, kita terpanggil untuk keluar dari kehidupan yang bertopang kepada hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat pada kekuatan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Mari kita percaya pertolongan Tuhan di ketika kita susah, ketika kita terhukum, ketika kita difitnah. Tapi kita percaya pada suatu waktu Tuhan akan membuktikan kepada orang-orang yang dikasihinya, yang hidup dalam jalannya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang boleh kami terima di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penguatan di hidup kami. Di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu membantu dan menopang kami. Ketika kami Tuhan berseru di dalam nama-Mu. Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu pada saat ini Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Ya Allah, Tuhan yang menjadi hakim dan raja di kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa pada saat ini, mendoakan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan untuk mengaturkan hal yang terbaik di dalam kehidupan bangsa kami, terutama di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk situasi pandemi COVID, situasi mara wabah hepatitis Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan melalui obat, melalui kasih sayang, melalui mujizat Tuhan boleh terjadi bagi orang-orang yang mengalami duka oleh karena penyakit tersebut. Tuhan kami juga berdoa pada saat ini mendoakan gereja-gereja Tuhan. Kami mendoakan gereja kami HKBP. Berkati Tuhan pimpinan gereja kami, Opui Eforus HKBP, Amang Sekretaris Jenderal, Amang Departemen Koinonia, Amang Departemen Marturia dengan Inang Departemen Diakonia bersama dengan Amang Preses kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta
Guru Huria, Bibel Pro, Evangelis, Diakonis, dan para penatuhan Tuhan. Kami minta hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami Tuhan terjatuh, Tuhan menolong kami. Tuhan bantulah gereja-gerejamu Tuhan yang dalam permasalahan. Setiap gereja Tuhan boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Menemukan jalan solusi di tengah-tengah situasi perpecahan di tengah-tengah gereja. Tuhan menjadi penolong. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan supaya warga jemaat para parhalado bersatu di dalam tangan kasih Tuhan. Juga kami mendoakan Tuhan situasi negara kami, situasi global warming Tuhan. Kami percaya Tuhan berikanlah hati kepada kami untuk terus Tuhan memperhatikan alam semesta kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 268 ayat 1 sampai ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.